sepadan gak luka gagal lolos Piala Dunia itu bukan cuman ya, itu di akhir ditambal dengan emas SEA Games. Iya. Ini justru pentolan-pentolannya tuh bikin kisruh gitu. Iya, kayak punya inian sendiri-sendiri ya. Jadi ketika kita beranggapan bahwa ada sesuatu nih di internal PSSI yang mungkin bergejolak gitu, apakah ada perebutan kekuasaan entah. Datang di Ruang Pandit sama saya Zid. Abdi. Iya Rawan. Oke, lagi-lagi kalau udah ngumpul-ngumpul kayak gini kan ya, dan apa ya? Pasti udah diomongin. Seminggu kemarin ada ulah gitu, ada ulah. Selalu ada ulah. Tapi kita bukan ngegibah kan? Bukan ngegibah, maksudnya ya nyari lah inti Kita masalahnya mereview. apa sebenarnya gitu. Kita mereview kerjaan di kantor orang. Nah ya bisa. Ya tapi kan emang harus direview karena kaitannya itu ya Federasi Sepak Bola Indonesia gitu. Ya kita mereview lah pekerjaan mereka, kritis, kasih saran, kasih solusi ya kan. Kalau nggak kasih solusi katanya nggak boleh kritik ya kan. Ya, iya, harus ngasih solusi. Bukan kalau nggak beli jersey kalau nggak beli Nah, jersey. itu juga bisa. Kalau nggak beli jersey, berarti itu turunan tuh, itu turunannya. Kalau nggak punya jersey jangan kritik. Ya. Kalau udah kritik, kalau nggak ada solusi jangan kritik. Gitu. Ada, kita kan ada solusi. Iya, iya kemarin kan kita kasih solusi roadmap, tandang, kita kasih solusi ya kan. Nanti terbaru soal gaji nih, ya kan kita kasih solusi. Tapi kalau soal ini, wah kita kayaknya nggak tahu nih punya solusi apa enggak nih soal ini nih ya. Masalah soalnya tetangga soalnya. Iya masalah dapur orang soalnya ini jatuhnya ya, dapur orang. Solusi nanti disangka kecampur lagi. Oke, jadi minggu kemarin ya dia itu ada info soal target. Oke, sekarang target sepak bola di SEA Games bukan lagi maksimal, tapi udah ada titiknya, udah ada apa ya? Udah ada patokannya lah, patokan intinya tuh apa nih targetnya jangan maksimal apa? Yaitu perunggu buat sepak bola buat timnas putri dan buat putranya perak. Dan ini apa ya? Dua-duanya apa ya kontraproduktif gitu, maksudnya berlawanan. Yang pertama putra kan sebelumnya emas, masa turun targetnya jadi perak? Ya kan. Terus putri ini nggak ada liga, nggak ada kompetisi. Perunggu tapi dia masa mau lawan Thailand Vietnam mungkin Filipina yang secara ini mereka udah liganya udah ada gitu. Ini kan dua-duanya agak janggal gitu. Nah kalau menurut kalian gimana di soal ini nih, lu bahas tuh dah. Kalau dari putri sih memang agak bukan gimana ya, bisa dibilang muluk gitu. Cuman kalau optimistis kita patut apresiasi kepercayaan dirinya PSSI untuk menargetkan perunggu dengan kondisi gak ada liga. Artinya kan si pemain-pemain ini cuma ketemu ketika TC doang dan di turnamen-turnamen yang selama ini mereka ikutin di luar gitu. Jadi menurut gua walaupun menargetkan perunggu tapi seharusnya kalau memang tidak bisa meraih target yang ditetapkan, seharusnya ya setelah SEA Games pun tim ini tetap dipertahankan, dibina, dibentuk, terutama liganya yang diundur terus gitu. Jadi terakhir kan 2026 ya. Ketua PSSI bilang akan ada di 2027 kan. 2027 2026. Iya, maksudnya akhirnya diundur lagi ke 2027 gitu. Jadi dengan kondisi sepak bola putri kompetisi domestiknya diundur terus tapi dikasih target yang menurut gue lumayan tinggi ya. Jadi ya good luck aja lah untuk timnas putri kita. Iya, ya orang-orang ini pemain-pemain ini gimana dapat waktu bermain yang proper gitu untuk ada di level timnas. Kalau putranya sebetulnya lebih ke apa ya? Selama ini kita juga sepanjang gue nonton timnas, kayaknya emang gue jarang dengar timnas putra ini menargetkan emas. Terlepas dari ternyata dia di sebelumnya kita dapat emas. Kayaknya di sebelum kejuaraan juga target kita tetap bukan emas kepada saat itu, karena kita tetap memperhitungkan Thailand dan Vietnam yang lebih difavoritkan. Nah kalau untuk sekarang ya mungkin karena faktor kita di edisi sebelumnya di 2023 kita dapat emas, terus ketika Menpora emang itu dia ngomongnya waktu sebagai Menpora mengumumkan mengumumkan bahwa target
timnas putra di SEA Games kalau nggak salah itu perak. Kalau nggak salah ya. Gue cuma mengutip, gue nggak mengada-ngada nih, gue nggak bikin. Kalau nggak salah itu perak. Lebih ke ya publik juga mempertanyakan apa ya? Kemarin kan udah dapet emas, tapi sekarang lu tiba-tiba ke perak. Realistis. Gue sih ngeliatnya realistis karena main di Thailand juga. Tapi terlepas dari realistisnya Menpora, gue sih lebih ngelihat pada dasarnya sebetulnya memang kita setiap kali SEA Games juga jarang menargetkan emas kan. Ya harusnya memang idealnya ketika kita udah pernah dapat emas, ya masa lu turun gitu. Artinya lu ada di level yang 30 tahun sebelumnya lu gak pernah dapat gitu. Iya, dan berarti ini semacam apa ya, statement bantahan bahwa level kita tuh udah Asia berarti ya sebenarnya. Iya kan? Ya, bahwa maksudnya SEA Games aja masih targetnya perak gitu. Iya kan level justru karena habitat kita di Asia, di SEA Games di Southeast Asia kita gak terlalu. Ini logikanya ngaco sebenarnya. Ini orang PSSI lu ya. Logika PSSI gitu soalnya. Jadi kalau putri sebetulnya agak terlalu muluk. Kalau bukan terlalu, ya kalau nggak boleh dibilang terlalu muluk, ya agak tinggi lah putri targetnya. Tapi kalau putra, gue sih ngelihat sebetulnya realistis aja. Realistis karena pelatihnya juga baru. Enggak juga, karena kan baru. Kan sebelumnya Kieran Vandenberg baru dong. Oh iya. Itu cuman selingan. Itu intermezzo doang. Iya, cuman ibaratnya seumur hidup soalnya udah 2 ya. Iya, pokoknya setiap SEA Games dia sampai ajal tiba pun mungkin akan beliau terus. Iya benar-benar. Tapi kan terbukti emas. Terbukti emas, tapi kenapa harus diturunin dengan ini kan kita ngelihatnya bahasa yang cowok dulu, tim putra. Pelatih sama. Lawan yang dihadapi juga sama negara-negaranya ya. Dari format juga sama. Dari apa sih? Lawannya. Lawannya dari step by stepnya, terus komposisi tim. Format kompetisinya juga sama. Format kompetisinya tim U22 ya. U22 juga sama, nggak ada perubahan misalnya tiba-tiba tim senior gitu. Sama, dan bahkan itu yang sama ya. Yang beda adalah kita upgrade dibanding edisi sebelumnya di Kamboja. Ya. Di Kamboja kita upgrade dalam hal berapa diaspora yang main di squad kali ini. Berarti kan bayangan kita adalah logikanya ini lebih baik harusnya kan. Gabungan antara talenta terbaik lokal dan talenta terbaik diaspora yang available gitu kan. Berarti kan secara komposisi squad kita lebih baik harusnya gitu. Tapi kenapa dari segi prestasi kita udah emas dengan format yang sama bla 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 dan komposisi yang lebih baik, kenapa targetnya menurun? Berarti kan ada yang salah dengan mindset si PSSI-nya gitu kan. Kenapa harus turun dengan situasi yang sebenarnya kita bisa menjaga ekspektasi lebih tinggi atau minimal ya sama emas gitu. Gitu itu kan yang jadi masalah. Berarti ada kemunduran ekspektasi, kemunduran pola pikir, ada sikap pesimistis dan itu yang sebenarnya yang jadi permasalahan di situ. Iya. Kalau emang secara kekuatan kita bilang, Abdi tadi bilang ya kita emang seringnya targetnya perak lah katakanlah. Sebenarnya enggak juga. Kalau gue ngeliat sih sebenarnya di setiap event Asia Tenggara tuh kita targetnya pasti tinggi gitu. Di SEA Games ataupun AFF kita targetnya juara. Cuman emang selalu gagal. Masalahnya kan di situ. Dan sekarang kondisinya kita habis emas. Ya nggak harus turun dong. Harusnya tetap gitu. Bahkan lebih tinggi. Gimana caranya kan? Lebih tinggi mungkin nggak bisa lagi ya. Karena emas sudah paling tinggi. Ya. Seenggaknya kita menjaga itu dengan situasi yang sekarang, jangan sampai kita menurun. Harusnya sih seperti itu ya. Kalau yang putrinya gimana? Kalau yang putrinya mungkin sedikit setuju dengan Abdi, ekspektasinya terlalu tinggi. Kita harus menghadapi Thailand, Filipina yang perkembangannya luar biasa kan, bahkan udah masuk Piala Dunia, tim seniornya, liganya juga udah mulai jalan, walaupun mereka banyak ngambil dari diaspora di Amrik juga. Vietnam juga liganya juga settle dan beberapa negara juga liganya udah mulai settle, udah mulai secara squadnya juga udah mulai bagus prestasinya. Sedangkan kita permasalahan di liga. Oke, kita sedikit abaikan dulu karena kalaupun kita bikin liga musim ini mungkin terlalu mepet untuk mematok
target di SEA Games gitu kan. Masa liga baru mulai kita targetnya udah tinggi. Tapi paling enggak squad yang ada di kita sekarang tuh udah jauh lebih dari mumpuni sebenarnya. Berapa diaspora yang ikut gitu kan. Kayaknya lumayan banyak kan. Dari Sawarps dan lain-lain itu. Ditambah talenta-talenta kayak Claudius Sinuman yang udah main di Utrecht gitu. Dan mungkin itu yang berpikir kalau dengan perubahan-perubahan, dengan kemajuan-kemajuan yang udah kita lakukan, kita target perunggu kayaknya realistis deh. Tapi kita nggak ngeliat gitu bahwa lawan yang dihadapi juga persiapannya jauh lebih matang gitu. Betul. Masuk dalam hal liganya yang udah settle. Iya, masalahnya kan yang putri yang diaspora juga masih belum tentu kan. Putra juga sama sih memang. Putra kita punya liga yang sekian puluh tahun bergulir aja. Masih sulit ya kan? Bersaing Gimana masih. Putri yang masih empot-empotan juga ya. Maksudnya kalau udah sampai final masih butuh magis ya Indra Syafri gitu. Gimana Nino dan Manda? Ya. Kalau di final tuh butuh magis emang, butuh black magic. Iya kalau Asia Tenggara sih Bapak itu merem lah. Iya di tangan lah. Tapi emang janggal kan akhirnya. Iya. Udah di tangan padahal udah merem emas tapi udah perak. Tapi muncullah akhirnya banyak kayak perbedaan target. Kayak pertama dari Pak Sumarji nih. Yang sebenarnya melihat SEA Games ini jadi obat buat supporter timnas. Yang sebelumnya gagal kita di ke Piala Dunia ya kan. Gagal ke Piala Dunia dan Pak Sumarji sih memandang SEA Games ini sebagai salah satu obat buat menyembuhkan luka masyarakat gitu ya. Katanya. Kalau Pak Sumarji seperti itu dan ini sebenarnya diperkuat sama salah satu pemainnya yang bakal masuk ke skuad U22 ini SEA Games. King Hoki Caraka yang bilang bahwa saya nggak tahu nih kok targetnya perak gitu padahal pemain-pemain itu optimis aja. Optimis aja. Juga heran. Cakep itu public speakingnya dia cakep gitu. Dengan ekspresi yang terkesan kecewa, dia menyampaikan itu. Itu anak emang mentalnya gue kan oke tuh. Terus kemarin terakhir di Liga juga waktu dia habis golin dia ke pinggir lapangan dia kayak nantangin supporter lawan gitu. Secara mental itu anak oke. Tapi tinggal memang di dalam lapangan aja harus pernah dibenerin lagi. Iya itu maksudnya kan artinya nih ada perbedaan target nih. Saya juga heran. Itu perbedaan target. Walaupun memang kan kalau kata Abdi tadi yang Ketum juga ngomongnya kalau nggak salah. Ya kan? Iya, Ketum yang ngomong kalau nggak salah bukan gue. Iya. Padahal dia kan ngomong ya kalau nggak salah PSSI itu targetinnya. Gue nih aneh lagi statement kayak gini. Coba ditonton videonya deh. Bukan Ketum, Menpora itu yang ngomong. Iya Menpora. Menpora itu juga ngomongnya kalau nggak salah sambil nengok ke belakang. Kalau nggak salah ya gitu. Nanya ke Ketum. Nanya ke PSSI. Iya. Nggak tahu siapa PSSI. Kan dia PSSI bro. Maksud gue aneh gitu loh. Nggak dulu bulan lalu ke beberapa doorstop lalu lah. Ketum PSSI juga pernah menjelaskan kenapa itu loh yang dia bilang targetnya maksimal itu loh. Iya. Yang akhirnya ternyata itu perak gitu. Kenapa targetnya maksimal? Ya karena dia juga mempertimbangkan sekarang tuan rumahnya Thailand nih. Susah nggak kayak di Kamboja gitu. Ya mungkin hitung-hitungan ketum PSSI mas. Beda sama hitung-hitungan kita. Kita iya sih benar sih. Benar itu ada sedikit masuk akal. Ini bukan analisis gue ya, ini gue cuma menyampaikan dulu. Sebelumnya Ketum juga ngomong. Iya kan banyak banyak inian juga kalau nggak salah kayak Gerald Vandenberg juga kan ngomong skuad U22 yang sekarang katanya nggak sehebat U22 yang SEA Games yang emas di Kamboja. Iya waktu itu kan yang pas dia ngelatih AFF maksudnya Vandenberg curhatnya kayak gitu. Ini tuh tim nggak sekuat U22 sebelumnya. Vandenberg gitu. juga mengakui berarti pemain-pemain Liga Kangkung ini lebih bagus daripada pemain-pemain Utrecht. Iya, aduh. Siapa Utrecht? Pemain Utrecht sih. Pemain Utrecht, pemain era sana, pemain-pemain. Tapi kan sekarang kan udah banyak main di sini juga. Ivar Jenen masih pada main juga kan, Rafael Strike, Marcelino lagi diusahakan. Itu Adrian Wibowo katanya diusahakan juga. Iya. Kita banyak yang mendorong pemain-pemain kita main di luar negeri gitu. Tapi ketika ada turnamen-turnamen non FIFA kayaknya kekeh banget untuk dipanggil ke timnas. Iya kan itu. Apaan sih? Iya kontraproduktif juga ya jadinya. Iya. Kenapa gitu mas? Ya enggak maksudnya ya itu sebenarnya salah satu penyakit di kita kan? Kita berharap mendapatkan prestasi sebaik mungkin gitu dengan cara-cara gimana pun lah caranya kan. Walaupun secara target
jadi kayak nggak relevan ya, bahwa kita berusaha semaksimal mungkin tapi pasang targetnya perak juga gitu. Sedangkan kalau kita ngelihat ya katakanlah apa ya, negara-negara Asia Timur atau dalam waktu dekat bakal ada FIFA Arab Cup kalau nggak salah. Itu di luar agenda FIFA juga kan. Maksudnya bukan di luar, dia masuk agenda FIFA tapi di luar kalender FIFA Matchday pada umumnya kan. Kalau nggak salah bulan besok atau apa gitu. Dan dari situ squad-squad yang dimainkan kebanyakan lokal gitu kan. Lokal, walaupun mereka punya banyak pemain-pemain dari luar negeri gitu, tapi emang kalender ini diprioritaskan untuk mengoptimalkan bakat-bakat lokal gitu kan. Dan itu udah jadi salah satu bukti bahwa ya sebenarnya event-event kayak gini, AFF, SEA Games, itu nggak perlu lah ngoyo untuk nyari-nyari pemain-pemain dari luar negeri dibawa ke sini kalau emang nggak mungkin kan. Ya soalnya kan bentrok ya, maksudnya bentrok dan praktik lobby-lobby itu sebenarnya yang ya sebenarnya ada beberapa lobby-lobby yang positif ya, kayak kita menghindari hukuman di lobby. Tapi lobby-lobby yang kayak gini tuh merusak ekosistem ya si pemain itu sendiri kan nantinya. Kasihan. Iya, jadi si klubnya kadang malas juga berurusan pada Iya, pasti. Jadi kan di masa depan nanti aku malas ya rekrut pemain Indonesia, ntar kalau misalkan si pemain ini gue udah punya program sama pemain ini nih untuk musim ke depan, tapi ternyata di tengah musim diganggu untuk pertandingan di timur jauh sana yang di luar agenda. Pernah kan yang pelatih Oxford yang kaget apa, AFF bukan agenda apa sih? Oh iya, itu Oxford atau kayaknya yang soal Oli Romeni deh. Iya benar deh. Kayaknya antara Oxford atau waktunya si Ivar ya? Apa waktu Oleh masih di Ican ya? Aduh lupa deh. Oke lah, itulah pokoknya. Tapi kita balik lagi soal yang tadi nih, kayaknya ada miskomunikasi nih dari soal target aja udah pada beda sendiri nih, beda-beda nih. Pemain beda, BTN beda, ketua BTN beda kan. Pak Sumarji beda, manajer beda. Paketum 2 juga beda. Paketum beda kan, sama Menpora juga beda, sama PSSI, ketum PSSI. Soalnya kan kalau nggak salah itu berarti ada perbedaan nih. Kalau nggak salah. Ketum ngomong A, Waketum 1 ngomong B, Waketum 2-nya nggak kelihatan. Tapi menurut lo Jet, menurut Mas Ira, apakah pas luka Piala Dunia ini ditutupin sama emas SEA Games? Sebanding banget ya. Sebanding. Lo robek nih sikut lo nih naik motor. Apakah cukup cuman dengan plester Ansaplas? Padahal seharusnya lo kalau harus dijahit atau seenggaknya pakai betadine Cina lah. Iya. Lebih ampuh gitu. Maksudnya luka yang selebar itu ditambal sama masih ya. Gue balik lagi, maksudnya ngebalik lagi pertanyaan ke teman-teman. Menurut teman-teman sepadan gak luka gagal lolos Piala Dunia itu bukan cuman ya, itu di akhir ditambal dengan emas SEA Games. Gue kayaknya secara level juga kita juga udah bisa melihat nggak apple to apple ngebandingin SEA Games dengan kualifikasi Piala Dunia senior. Iyalah, harusnya yang sebenarnya satu-satunya obat tuh kayak lu membenahi sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Dan itu juga sebetulnya jadi buat nanti jadi kontra narasi dengan anggapan bahwa level kita udah bukan di Asia Tenggara. Lu gagal lolos Piala Dunia tapi ternyata lu coba mencari remedi dengan emas di level Asia Tenggara yang menurut lu ya kan udah bukan level kita. Gitu. Iya, udah beda. Level kita. Ya, ibaratnya masih selalu yang dijadikan opsi adalah mengobati sesuatu dengan hal lain yang dianggap seimbang walaupun anggapan dari umum gak imbang gitu. Bukannya mengobati sesuatu tuh dengan cara memperbaiki akar-akarnya gitu, gimana caranya nggak terluka lagi kan gitu kan, konsepnya harus kan. Nanti ketika disebut level kita udah bukan Asia Tenggara lagi, level kita masih Asia Tenggara tersinggung, level kita udah Asia, tapi ketika gagal Piala Dunia diobatinya dengan SEA Games. Itulah orang-orangnya masih make pemain luar kan di SEA Games. Kemarin aja juga jadinya beda. Di AFF aja kita nggak bisa bicara banyak pakai liga kita, pemain. Gak usah soal target, soal penunjukan pelatih U20 aja beda. Nah itu kan makanya kan kemarin kan tiba-tiba ada ini ya. Kemarin tiba-tiba ada konferensi pers kan. Nah kirain itu bakal ada sesuatu yang urgent banget gitu. Pengumuman pelatih tim senior kan. Ternyata benar pengunduran diri. Ketum mungkin ada anggapan gitu kan di luar sana ya. Iya gitulah. Tapi ternyata ya cuman
update soal U17 dan U20. U20. Bahkan ya Ajit nanya ke Alex Zoyer, lo udah nyiapin apa aja buat sepak bola Indonesia? Belum, gue masih mempelajari. Iya. Dan terus itu sebenarnya roadmap siapa yang upload tuh kemarin tuh? Ya kan? Tanya Bandung. Aduh, itu janggal nih. Bandung tahu kali. Ini roadmap udah beda-beda ya kan. Terus target beda-beda. Nah satu lagi nih, soal penunjukan Coach Nova beda-beda juga. Pak Sumarji ngomongnya itu apa di? Sesuai dengan rekomendasi rekan-rekan Exco. Rekan-rekannya gitulah, mempercayakan tugas tanggung jawab sepenuhnya kepada saudara Nova Arianto. Tapi 2 hari lalu atau kemarin Pak Zainuddin Amali bilang penunjukan Nova, saya nggak tahu itu mekanismenya pakai mekanisme apa. Ya Bapak saya nggak tahu gimana kita. Iya kan, ya kan artinya beliau mungkin antara beliau yang nggak diajak ngobrol, iya kan nggak diajak ngobrol karena mungkin suaranya tidak begitu penting. Aduh, nggak penting ya. Iya kan maksudnya kan sampai beliau nggak tahu menau kayak gitu aneh juga. Atau belum sempat ngecek grup aja sebetulnya. Sebetulnya ada di grup, cuman karena nggak di-mention dia nggak ngecek. Iya. Ya gitulah kalau rangkap-rangkap jabatan. Itu yang bingung. Tapi gue kan? lebih ngelihat sih permasalahannya itu lebih ke ketika dia nggak tahu, dia speak up ke publik. Berarti kan dia secara nggak langsung dia ingin membuka bobrok PSSI kan? Iya. Iya. Padahal kan bisa aja ketika dia nggak tahu. Jawabannya normatif lah. Oh saya belum tahu atau nggak usah komentar sama sekali, no comment gitu. Tapi dia menjabarkan bla 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 kesalahannya ini harusnya ini. Berarti secara nggak langsung dia ingin menyerang PSSI kan, internal PSSI. Kebijakan PSSI yang dianggap keliru gitu. Yang mana itu kantor dia sendiri gitu kasarnya. Ngapain dia nyerang PSSI misalkan gitu. Misalkan dia mau nyerang kebijakan PSSI yang mana kan dia juga di PSSI gitu. Iya. Dan proses preskon itu kan ada yang namanya bikin rilis pengumuman ada preskon di GBK Arena, share ke grup media aja tahu, masa Pak Jainuddin nggak tahu gitu. Tuh, itu juga pasti kan maksudnya preskon itu kan pasti dari internal dong. Iya, internal dulu dong, ngobrol dong. Kalau nggak penting apa ya? Tiba-tiba preskon kan. Walaupun kita kaget juga yang datang ternyata Pak Sumarji sama Sekjen, sama Dirtek ya kan, tanpa Erik ya. Zoyer sama Nova. Ya kalau dipikir-pikir ya wajar sih, Pak Erik kan lagi sibuk ya kan. Ya sibuk ngurusin menjelang SEA Games kan banyak urusan. Ya kan, sibuk kan. Ini akhir-akhir ini nggak kepegang nih PSSI nih yang Pak Erik. Nggak kepegang, pisah nih sama sekali. Bahkan kalau ditanya-tanya saya, oke, bentar, ini bukan PSSI nanti ya, pasti kayak gitu. Iya, maksudnya kayak gitu kita aja media tahu akan ada preskon di situ. Kenapa Pak Zainuddin mungkin nggak nekel ketika masih belum preskon dimulai gitu. Ngapain preskon apaan ini? Kan di situ bisa ditanya. Ya kayak benar Mas Ray bilang, nggak harus sampai keluar speak up ke media lagi tentang mekanismenya. Kok tiba-tiba bisa nunjuk Nova? Ya Bapak ya nggak tahu gimana kita. Iya. Tapi maksud gue aneh gak sih, maksudnya pasti kan kalau mau bikin konversi itu kan harus ada persetujuan gak sih dari ketua. Nggak mungkin lu ujuk-ujuk Pak Sumarji sama Pak Sekjen tiba-tiba berdua. Ya iya, walaupun kita nggak tahu gue aja nggak tahu ya, maksudnya Erick Thohir tuh tahu nggak ketika keputusan itu dibuat gitu. Karena kan selama keputusan penunjukan Nova Arianto, Erick Thohir belum mengeluarkan statement apa ya, kalau nggak salah ya. Jadi pertanyaan pertama, dia tahu nggak gitu. Kalaupun dia udah sempat ngehin waktu preskon sebelumnya di ruang sempat mention bahwa ada rencana ke sana. Ya benar-benar. Itu yang terakhir komentarnya. Akhirnya ada penunjukan dan polemiknya adalah ketika Amali statement kayak gitu. Berarti kalau bayangan gue kan berarti ini seperti yang sempat kita bahas beberapa waktu lalu lah, sering gitu di internal PSSI itu semenjak mungkin dari kegagalan Piala Dunia tuh bergejolak, ada polemik apalah gitu, nggak tahu. Dan feeling gue, mungkin bayangan gue, ini PSSI punya banyak grup nih, kan? Grup inti, gitu, grup exco, grup media, grup tim teknis, grup apa-apa. Di antara grup itu yang mengurusi preskon, Zainuddin Amali nggak diajak dan nggak disonding. Tiba-tiba ada preskon, dia baca media, lah, kok nggak ada di grup, gitu kan? Dia kesel kan, mungkin akhirnya diluapkan.
ke media. Oh dia ngomong di grup yang gak ada guanya kali. Iya. Dia nggak nanya langsung, kok nggak ngasih tahu gua kalau ada ini, atau udah dikasih tahu, oh itu di grup ini. Lah kan gua nggak ada gitu, kok ada grup itu. Nah, dia kesal, akhirnya dia ngomong ke publik. Gitu. Itulah mungkin ya dinamika. Artinya kan ini ada masalah komunikasi nih, justru di Ternyata masalah komunikasinya bukan di tim, bukan di pelatih, bukan di squad, bukan di squad timnas, di Iya. locker room timnas, federasi berarti. Iya kan sebenarnya dari semenjak kegagalan lolos Piala Dunia kan emang udah kelihatan banget komunikasinya Iya, bermasalah benar, kan ketika benar. Pak Sumarji teriak-teriak soal pelatih Kluivert itu kan. Tapi oke, gue coba runut ya. Emang berdasarkan ini ya, beberapa keputusan PSSI terakhir dan tindakan yang terjadi itu benar-benar kayak impulsif banget gitu. Benar-benar ya udah sedapatnya aja gitu. Gue nggak tahu keputusan dari apa ini rapat exco, soalnya kayak pertama nih pemecatan Kluivert itu kan tiba-tiba banget. Tiba-tiba. Ya kan? Itu tiba-tiba banget. Itu kayak nggak mungkin deh dari rapat exco. Mungkin dari grup WA cuman siapa yang setuju Kluivert dipecat? Saya. Oke, pecat langsung. Iya, gitu. Mungkin kayak gitu. Yang kedua soal roadmap. Roadmap kan pas yang gue bilang Pak Sumarji Hamin 1 sebelum roadmap dirilis, Pak Sumarji ditanya, Pak gimana soal roadmap? Oke, nanti kami rapatin di exco. Rapat exco. Tiba-tiba besoknya roadmap muncul. Besoknya Pak Marji ditanya, Pak itu dari mana? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Emang ada di mana gitu. Tuh, kan tunjuk. roadmap. Oh, ada ya? Nggak tahu saya gitu. Iya kan? Terus target juga sama kan, beda-beda akhirnya. Terus yang terakhir ini soal penunjukan Coach Nova dari Pak Zainuddin Amali, mungkin yang berbeda sendiri. Ya kan? Artinya maksudnya dari 4 kejadian ini beneran gak sih? Tokoh-tokoh utamanya justru yang justru memicu polemik kan? Iya. Ketum sama Manajer Ketua timnas. BTN sekaligus Ketua manajer BTN. timnas. Ini justru pentolan-pentolannya tuh bikin kisruh gitu. Iya, kayak punya inian sendiri-sendiri ya. Jadi ketika kita beranggapan bahwa ada sesuatu nih di internal PSSI yang mungkin bergejolak gitu, apakah ada perebutan kekuasaan entah. Ya kita nggak tahu lah, kita seujuannya mungkin ke arah situ atau bahkan yang lebih buruk atau yang sederhana kita nggak tahu, tapi ya opini publik pasti akan liar ke arah sana ketika ngelihat lah kok begitu. Iya, karena keputusannya janggal-janggal ya kan. Bahkan 2 preskon terakhir kan sama sekali tidak enggak yang menjawab situasi Nggak PSSI menjawab saat keresahan ini gitu. sebagian besar fans timnas soal Iya. kondisi timnas sekarang. Yang pertama cuman klarifikasi kita nggak kontak Van Gaal, sama kita diprotes AFC kenapa ada isu Jepang mau misahin diri. Yang kedua soal Coach Nova yang padahal kayaknya belum maksudnya belum sepenting itu Coach Nova tiba-tiba ditunjuk jadi U20. Dan kalaupun memang ada, ya nggak tahu sih, itu sih PSSI mungkin punya pertimbangan tersendiri, pertimbangan dan perhitungan tersendiri untuk memutuskan akhirnya bikin preskon, akhirnya mengumumkan itu di preskon gitu maksudnya. Sebetulnya kan itu bisa dengan ya nggak tahu lah, bukannya gue ngajarin, tapi ya nggak tahu PSSI mungkin punya pertimbangan kenapa mereka harus bikin preskon untuk mengumumkan Varianto jadi naik ke U20. Ya maksudnya ya intinya dari kejadian-kejadian tersebut ya gue sih ya kita beranggapan ya, maksudnya ada suujon ya jadi. Iya, nggak cuman kita, gue yakin banyak orang juga akan berpikiran yang kalau aneh-aneh kalian gimana gitu. nih, coba ya itu apakah kalian juga berpikiran yang sama dengan kami bahwa dinamikanya prosedurnya kayak gimana? Apa kali sedang ada perang bintang di PSSI? Perang bintang kayak zaman ISL dulu ISL ya. Sriwijaya. apa mungkin karena Pak Ketum udah sibuk banget nih, siapa Iya, nih next siapa nih, Pak Ketum udah sibuk banget, maksudnya kan tadi yang gue singgung kan, maksudnya Pak Ketum udah gak pernah muncul di PSSI nih. Iya, dan kalau Ketum mundur sesuai prosedural, Iya. Ketum 1 yang bakal menggantikannya, dan Pak Zainuddin Amali mungkin udah cocok gitu dari caranya. Mungkin ya. Walaupun kalau kata orang-orang beliau nggak tahu bola. Oh iya. Kata orang-orang ini mah kata orang-orang. Iya. Jadi ngapain, nggak usah dilibatin lah, dia nggak tahu bola, kata orang-orang, kata netizen di kolom komentar gitu. Iya. Itu bukan gua Iya, bacain di kolom kita komentar cuman aja. ini aja, tugas kita kan nyajiin fakta yang fakta ada aja. gitu. Kalau Pak Zainuddin Amali nggak tahu bola, saya kasih saran poin utamanya Pak Zainuddin Amali yang penting tahu bahwa era dulu Inter punya trio Jerman, bukan trio Belanda. Yes. Gitu poinnya di situ. Kalau udah tahu itu aman. Aman ya. Aman. Aman ya. Trio Belanda, Milan yang lain.
Iya. Trio Belanda, Inter Milan, trio Belanda, aduh janggal sih ya. Itu Wesley Sneijder. Terus siapa lagi ya? Stefan de Vrij. Arjen Robben aja di Bayern Munchen, maksud gue gak ke Inter Milan waktu itu. Oke, maksudnya ya coba kalian tulis di kolom komentar apakah kalian punya anggapan yang sama dengan kami dan berspekulasi bahwa sedang ada masalah nih di kubu federasi. Apakah ada usaha-usaha untuk naik ke podium teratas menggantikan ketum saat ini, atau ya ini cuman ya masalah-masalah sepele lah, miskomunikasi. Masalah dinamika rumah tangga ya mungkin gitu. ya. Oke, coba kalau komentar. Sampai jumpa di episode berikutnya.